Muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Dua kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Kericuhan terjadi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan awak media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak kader yang bersama Mardiono meminta agar mereka tidak berisik. Namun hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Atas insiden ini, Satgas P3 dikerahkan untuk melerai. Kericuhan akhirnya selesai setelah masing-masing kader yang mendukung perubahan dan yang mendukung berkelanjutan pergi meninggalkan lokasi ke arah berbeda. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara. Di antaranya adalah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Alhamdulillah saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Usai melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi triliunan rupiah ke tanah air. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri ke sejumlah negara. Dari lawatan ke sejumlah negara selama sepekan, menghasilkan komitmen investasi 380 triliun rupiah hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda. Sebelumnya, Prabowo mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sidang umum PBB setelah Brasil dan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menantang Rocky Gerung berani meminta maaf terhadap dirinya apabila dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Tantangan ini disampaikan oleh Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenq, Jakarta Pusat. Purbaya tidak ambil pusing dengan kritik Rocky Gerung terhadapnya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, wajar apabila ada yang tidak puas dengan kebijakannya selama menjadi pejabat. Menurutnya, Presiden RI Prabowo masih kerap menerima kritik meski sudah menang telak pada Pilpres 2024 dengan suara 58%. Biar aja, nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu Presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyamakan Purbaya sebagai kasir sebuah pabrik dan menteri-menteri teknis lain yang memiliki latar belakang sebagai kepala pabrik. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Dengan asumsinya, Rocky menilai Purbaya tidak akan bisa mendorong ekonomi Indonesia dengan kebijakan penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimilikinya serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan Jokowi ke dalam jajaran Dewan Penasihat dilakukan pada April 2025 bersamaan dengan pembentukan jajaran penasihat baru lembaga tersebut. Jokowi pun buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Pihaknya juga akan menyuarakan mengenai negara-negara berkembang. Tentu saja gagasan-gagasan yang kita miliki, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan ke negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Siap. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence. Selain Jokowi, sejumlah tokoh internasional juga duduk di kursi penasehat antara lain Michael R. Bloomberg, Mario Draghi, Gan Kim Yong, serta Gina Raimondo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.